21 minutes until I got go, so I told that girl I'm gonna slaughter it. Pada saat ini, saya akan menjelaskan patoflow gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi saat pompa jantung melemah sehingga tidak mampu mengalirkan darah yang cukup ke seluruh tubuh. Faktor yang kami ambil di sini tentang kelainan otot jantung, hipertensi sistemik atau pulmonal, peradangan dan penyakit miokardium generatif, dan penyakit jantung lain. Kelainan otot jantung seperti aterosklerosis koroner ini adalah penumpukan lemak. Aterosklerosis ini dapat menyebabkan kontraktivitas jantung menurun. Setelah terjadi kontraktivitas jantung menurun, akan terjadi infrak miokardium. Ini adalah penyumbatan aliran darah ke otot jantung. Setelah itu akan terjadi dekompensasi. Dekompensasi ini adalah kegagalan memompa darah sehingga terjadi gagal jantung. Yang kedua, hipertensi sistemik atau pulmonal. Ini adalah faktor terjadinya tekanan darah tinggi sehingga afterload meningkat. Afterload ini yang memompa darah ke jantung sehingga terjadi hipertrofi serabut otot jantung. Ini adalah pembesaran atau peningkatan otot di bagian tubuh tertentu dan selanjutnya terjadi kontraktilitas jantung meningkat. Setelah itu terjadi dekompensasi sehingga menyebabkan gagal jantung. Yang ketiga, peradangan dan penyakit miokardium generatif seperti serabut jantung rusak sehingga terjadi kontraktilitas menurun. Selanjutnya dekompensasi jantung dan terjadilah gagal jantung. Penyakit jantung lain yaitu tamponade perikardium atau perikarditis konstriktif. Penyakit jantung lain ini dapat menyebabkan preload meningkat sehingga terjadinya dekompensasi dan terjadilah gagal jantung. Gagal jantung ini ada dua gagal jantung, yaitu gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gagal jantung kiri. Nah, gagal jantung kiri berarti terjadi kegagalan pada pompa ventrikel kiri. Nah, kegagalan pompa ventrikel kiri ini yang berarti kegagalan memompa darah ke sistemik atau ke seluruh tubuh. Nah, kegagalan memompa darah ke seluruh tubuh ini dapat menyebabkan hipoksia atau rendahnya kadar oksigen di dalam sel dan jaringan. Dan kegagalan memompa darah ke sistemik ini juga dapat menyebabkan terjadinya kontraktilitas jantung menurun. Kontraktilitas jantung menurun ini juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan cardiac output. Nah, penurunan cardiac output ini dapat menyebabkan terjadinya suplai darah ke jaringan itu menurun, sehingga muncullah tanda dan gejala yaitu lemah dan lesu saat beraktivitas. Suplai darah ke jaringan menurun juga dapat mengakibatkan terjadinya metabolisme anaerob, dan metabolisme anaerob ini dapat menyebabkan terjadinya asidosis metabolik. Nah, setelah terjadi asidosis metabolik, otomatis akan terjadi ATP menurun. Pada saat ATP ini menurun, akan terjadi fatigue. Fatigue ini adalah tanda dan gejala berupa merasa lemah, sering tidur, dan mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga dapat diangkat masalah keperawatan yaitu intoleransi aktivitas. Nah, yang selanjutnya, kegagalan memompa darah ke sistemik ini dapat menyebabkan terjadinya distensi pembuluh darah di paru. Nah, distensi pembuluh darah di paru ini mengakibatkan penumpukan darah di anaska dan di paru dan dapat diangkat masalah keperawatan yaitu kelebihan volume cairan. Nah, distensi pembuluh darah di paru juga dapat mengakibatkan terjadinya tekanan hidrostatik meningkat dan tekanan onkotik menurun. Setelah itu, ini dapat menyebabkan terjadinya perpindahan cairan intravaskular ke interstisial. Nah, keadaan ini dapat diangkat masalah keperawatan yaitu kelebihan volume cairan. Nah, perpindahan cairan intravaskular ke interstisial ini juga dapat menyebabkan cairan masuk ke saluran napas dan menyebabkan terjadinya edema paru.
Nah, edema paru ini terjadilah pembentukan lendir dan dapat diangkat masalah keperawatan yaitu ketidakefektifan jalan napas. Edema paru juga dapat mengakibatkan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida terganggu. Nah, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terganggu, otomatis suplai oksigen ke jaringan dan sel itu menurun dan timbul tanda dan gejala mudah lelah saat aktivitas, sehingga dapat diangkat masalah keperawatan yaitu intoleransi aktivitas. Tukaran oksigen dan karbon dioksida terganggu juga dapat menimbulkan tanda dan gejala yaitu sesak napas. Nah, sesak napas ini dapat diangkat masalah keperawatan yaitu gangguan pertukaran gas. Dan setelah itu, kegagalan memompa darah ke sistemik juga dapat mengakibatkan terjadinya back failure. Nah, back failure ini adalah terjadi aliran darah balik ke paru. Setelah itu, back failure ini dapat mengakibatkan terjadi peningkatan LFED dan peningkatan tekanan vena pulmonal dan juga tekanan kapiler paru meningkat. Setelah itu, terjadilah edema paru. Nah, edema paru ini dapat mengakibatkan terjadinya pengembangan paru kurang optimal sehingga dapat diangkat masalah keperawatan, resiko pola nafas tidak efektif. Dan setelah itu, edema paru juga dapat mengakibatkan terjadinya rongki basah. Nah, rongki basah ini dapat mengakibatkan terjadinya iritasi mukosa paru, dan iritasi mukosa paru ini dapat menimbulkan refleks batuk. Nah, refleks batuk ini terjadi karena adanya penumpukan sekret, sehingga dapat diangkat masalah keperawatan yaitu gangguan pertukaran gas. Dan tekanan kapiler paru meningkat juga dapat mengakibatkan beban ventrikel kanan dan terjadilah penyempitan limen ventrikel kanan, sehingga terjadilah gagal jantung kanan. Nah, selanjutnya gagal jantung kanan. Nah, pada gagal jantung kanan akan terjadi gagal pompa ventrikel kanan, lalu terjadi pembendungan vena cava inferior. Lalu terjadi tekanan yaitu tekanan hidrostatik meningkat dan tekanan onkonik menurun. Lalu terjadi bendungan atrium kanan dan perpindahan cairan ke interstitial intervaskular. Lalu pada bendungan atrium kanan terjadi bendungan vena sistemik penimbunan asam laktat. Terkena pada lien dan hepar. Pada lien terkena splenomegali dan pada hepar terjadi hepatomegali. Nah, lalu terjadinya mendesak diafragma dan mendesak paru. Dan terjadinya ekspansi paru. Tanda dan gejala yaitu sesak napas. Masalah keperawatan yang diambil yaitu ketidakefektifan jalan nafas. Nah, pada tekanan hidrostatik menaik dan tekanan onkonik menurun, terjadi perpindahan cairan ke interstitial intervaskular. Nah, di sini terjadi hepatomegali, asites, dan edema pada ekstremitas. Nah, pada hepatomegali masalah keperawatan yang diambil yaitu nyeri akut. Dan pada asites terjadi mendesak lambung dan tanda dan gejala yaitu mual dan muntah. Dan terjadi anoreksia dan terjadilah intake nutrisi menurun. Dan masalah keperawatan yang diambil yaitu ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Dan selanjutnya edema pada ekstremitas. Nah, masalah keperawatan yang diambil yaitu kelebihan volume cairan. Nah, selanjutnya pada gagal pompa ventrikel kanan juga terjadi pembendungan cairan vena cava superior. Nah, pada pembendungan cairan vena cava superior terjadi distensi vena regularis, kemudian terjadinya menurunnya curah jantung, lalu terjadilah suplai darah dan O2 ke jaringan menurun. Dan terjadi pada suplai darah dan O2 ke jaringan menurun, terjadi sianosis dan lemah dan lesu saat beraktivitas. Nah, pada sianosis, masalah keperawatan yang diambil yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Sedangkan pada lemah dan lesu saat beraktivitas, masalah keperawatan yang diambil yaitu intoleransi aktivitas. Nah, pada gagal pompa ventrikel kanan juga akan terjadi darah kembali ke
atrium, ventricle, dan sirkulasi paru. Nah, di situ juga selanjutnya terjadi distensi vena regularis. Kemudian terjadinya menurunnya curah jantung. Kemudian terjadi hipertrofi ventrikel. Lalu terjadilah peningkatan pengisian LVEP. Dan setelah terjadinya peningkatan, terjadi aliran darah ke jantung dan otak tidak adekuat. Lalu masalah keperawatan yang diambil yaitu penurunan curah jantung. Selanjutnya terjadi syok kardiogenik, lalu kematian. Sekian penjelasan dari kami tentang patoflow gagal jantung, dan terima kasih telah menonton video kami, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah penjelasan dari kami. Terima kasih semua, bye-bye.